Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali bersama saya Zaki. Selamat kepada adik-adik yang sudah dinyatakan naik ke kelas 11. Tentunya di kelas 11 ini sangat banyak tantangannya. Oleh karena itu, jangan lupa belajar ya. Baik, dalam kesempatan ini insya Allah kita akan melihat bab 1, harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah 1. Menganalisis makna konsep hak dan kewajiban asasi manusia. 2. Menganalisis substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. 3. Menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. 4. Menganalisis upaya penegakan hak asasi manusia. 1. Makna konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Sudah pernah dengar belum apa itu hak asasi manusia? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sedangkan menurut Jan Matterson, hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat dalam diri manusia dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Dari pengertian tersebut terkandung dua makna, yakni HAM merupakan hak alamiah dan hak instrumental. Secara sederhana, hak asasi manusia itu adalah hak dasar manusia menurut kodratnya yang pada dasarnya di dalam diri manusia selalu melekat tiga hal, yakni hidup, kebebasan, dan kebahagiaan. Ciri-ciri khusus hak asasi manusia. 1. Hakiki. Hakiki artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak dalam kandungan. 2. Universal. Dikatakan universal karena hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, ataupun perbedaan lainnya. 3. Tidak dapat dicabut. Artinya, hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Selanjutnya, kewajiban asasi manusia. Mari kita simak apa itu kewajiban asasi manusia. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan kewajiban asasi manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Nah, di sini jelas bahwasanya untuk menegakkan hak asasi manusia maka harus dilaksanakan dulu kewajiban asasi seperti memberi bantuan kepada orang lain yang ditimpa musibah atau bencana. 2. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Di sini kita akan melihat bagaimana Pancasila menjamin hak dan kewajiban asasi manusia. Substansi hak dan kewajiban Pancasila dapat dilihat dalam nilai-nilai Pancasila, yaitu 1. Nilai dasar. Nilai dasar Pancasila merupakan azas-azas yang diterima warga negara sebagai dalil yang mutlak serta sebagai kebenaran yang tidak perlu dipertanyakan. 2. Nilai instrumental. Nilai instrumental merupakan nilai pelaksanaan umum dari nilai dasar.
Umumnya berbentuk norma sosial dan norma hukum yang diwujudkan dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Nilai instrumental dapat berubah dalam pengembangan dan pengamalannya sebagai arahan untuk kehidupan nyata. Perubahan tersebut tidak boleh menyimpang dari nilai dasarnya. Sifat dinamis dan inovatif nilai instrumental memungkinkan Pancasila dapat senantiasa beradaptasi dan mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip dasarnya. Dilihat dari kandungan nilainya, contoh nilai instrumental adalah segala kebijaksanaan, strategi, organisasi, sistem, rencana, program, bahkan proyek-proyek yang menindaklanjuti nilai dasar. 3. Nilai praksis Pancasila. Nilai praksis Pancasila merupakan nilai yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kenyataan. Nilai-nilai praksis Pancasila bisa disebutkan dengan etika atau nilai moral. Penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, dan aspirasi masyarakat. Contoh nilai praksis Pancasila adalah interaksi antara nilai instrumental dengan situasi konkret pada tempat dan situasi tertentu. Hubungan hak dan kewajiban asasi dalam Pancasila. 1. Hak dan kewajiban asasi dalam sila pertama. Sila pertama Pancasila berbunyi, Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini berhubungan dengan hak manusia untuk memilih dan melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaannya. Sila ini juga mewajibkan orang untuk menjaga kerukunan antar umat beragama dan tidak memaksakan keyakinan mereka pada orang lain. Beberapa sikap yang termasuk mengamalkan hak serta kewajiban dalam sila pertama yaitu 1. Beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dipercayainya. 2. Saling menghormati pilihan keyakinan, kepercayaan, dan kebebasan beribadah. 3. Membangun lingkungan yang rukun. 4. Tidak memaksakan kepercayaan pada orang lain. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam sila kedua. Menurut sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Artinya, setiap orang berhak mendapat jaminan serta perlindungan hukum yang adil. Sila ini juga memberikan kewajiban masyarakat untuk senantiasa beradab, taat hukum, dan senantiasa menjunjung keadilan. Beberapa sikap yang termasuk mengamalkan hak serta kewajiban dalam sila kedua adalah mendapatkan keadilan di mata hukum, bersikap adil dan membela kebenaran, menjunjung tinggi kemanusiaan dan tenggang rasa. 3. Hak dan kewajiban asasi manusia, sila ketiga. Sila ketiga Pancasila berbunyi, Persatuan Indonesia, yang menjamin bahwa setiap manusia berhak saling mengenal dan bergaul untuk memupuk rasa damai dan persatuan negara. Hal ini kemudian diimbangi dengan kewajiban sebagai warga negara yang meliputi saling membantu, menghormati, serta menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan
pribadi, atau kelompok. Beberapa contoh sikap yang termasuk mengamalkan hak serta kewajiban dalam sila ketiga adalah sikap rela berkorban untuk bangsa, menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok, dan menjaga perdamaian. 4. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam sila keempat. Sila keempat Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hak asasi dalam sila keempat adalah menempatkan hak setiap warga negara Indonesia untuk bermusyawarah dan menyampaikan pendapat secara demokratis. Di lain hal, sila keempat Pancasila juga mengamanatkan masyarakat untuk senantiasa bertindak demokratis, bijaksana, dan tidak memaksakan pendapat ke orang lain. Beberapa contoh sikap yang termasuk mengamalkan hak serta kewajiban dalam sila keempat adalah berpendapat serta menghormati pendapat orang lain, tidak memaksakan pendapat orang lain, melakukan musyawarah, dan tidak main hakim sendiri. 5. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam sila kelima. Sila kelima Pancasila berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mengakui hak perorangan warga negara Indonesia. Artinya, Indonesia menghormati hak milik perorangan yang akan dilindungi dengan adil oleh negara. Di sisi lain, hak perorangan tentunya dibatasi oleh hak milik orang lain. Kemudian, ini menimbulkan kewajiban bagi warga negara Indonesia untuk senantiasa menghormati dan menghargai hak orang lain.